perkenalkan nama saya Yara Fitriatun Saharini, NIM 19103040099, kelas Hukum Internasional C, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas resum saya yang berjudul Hukum Kelautan Internasional. Yuk kita simak videonya teman-teman. Resum yang kedua yaitu bertemakan tentang hukum laut internasional. Yang pertama ada pengertian hukum laut internasional. Hukum laut internasional merupakan penjelmaan dari supremasi negara-negara maritim besar di benua Eropa waktu itu, sehingga dengan lahirnya doktrin mare liberum atau laut bebas yang dicetuskan oleh Hugo Grotius, hukum laut telah mengalami suatu proses transformasi menjadi suatu perangkat ketentuan hukum yang menggambarkan keseimbangan antara kepentingan negara maritim dan negara non-maritim secara lebih baik. Untuk selanjutnya ada perkembangan hukum laut internasional. Hukum laut internasional telah mengalami sejarah yang cukup panjang. Keberadaan hukum laut internasional sampai pada waktu sebelum didirikannya PBB hanya Badan Dunia PBB yang merupakan himpunan dari negara-negara internasional. Boleh dikatakan telah berhasil dalam usaha mengembangkan hukum laut internasional hingga kini. Konvensi Hukum Laut tahun 1982 menyediakan berbagai metode dalam rangka penyelesaian sengketa hukum laut. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan internasional, mekanisme konvensi ini merupakan yang pertama kali dapat mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa. Dengan sistem konvensi ini, maka tidak ada lagi ruang bagi negara-negara peserta konvensi untuk menunda-nunda sengketa hukum lautnya dengan bersembunyi di belakang konsep kedaulatan negara, karena konvensi secara prinsip mengharuskan negara-negara untuk menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme konvensi. Adapun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 merupakan suatu perwujudan dari kehendak dan usaha bersama masyarakat internasional untuk mengatur masalah yang berhubungan dengan kelautan. Hal ini merupakan suatu kemajuan besar dan berharga bagi masyarakat internasional yang mampu memecahkan permasalahannya, terutama menyangkut kelautan dalam suatu forum yang bernaung di bawah PBB. Konvensi Hukum Laut yang diselenggarakan oleh PBB tahun 1882 ini juga mengatur cara bagaimana penyelesaian sengketa itu. Untuk selanjutnya ada Konvensi Jenewa tahun 1958. Konvensi pertama PBB tentang hukum laut pada tahun 1958 menyebabkan diadopsinya aturan yang disebut dengan Geneva Convention on the Sea dan Konvensi Jenewa tentang hukum laut. Konvensi Jenewa yang pertama itu 1 tahun 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan. Dalam konvensi ini yang diatur hanyalah hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan pedalaman yang terbentuk karena penarikan garis pangkal lurus yang dahulunya merupakan laut lepas. Setelah disahkannya KHL 1982, hak lintas kapal-kapal asing diatur dalam konvensi. Ada 3 macam, yaitu yang pertama ada hak lintas damai, yang kedua ada hak lintas transit, dan yang terakhir ada hak lintas alur kepulauan. Yang selanjutnya ada Z dan landasan kontinen. Zona ekonomi eksklusif yang diatur dalam bab 5 pasal 55 rezim khusus ZEE menentukan sebagai berikut. Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum yang khusus ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi ini. Selanjutnya, pasal 57 menentukan sebagai berikut. Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Berdasarkan pada kedua pasal tersebut di atas, pasal 55 dan 57, penulis menyusun pengertian tentang zona ekonomi eksklusif sebagai berikut. Suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.
berdasarkan mana hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan dalam konvensi ini. Untuk selanjutnya ada Z dan landasan kontinen. Perihal landasan kontinen diatur pertama kali dalam Konvensi Hukum Laut. Yang keempat, Jenewa tahun 1958 dan diatur kembali dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Landasan kontinen ini dalam Konvensi Hukum Laut yang kelima, Jenewa tahun 1958 diatur dalam pasal 1-15. Pengertiannya sebagai berikut. Istilah landasan kontinen digunakan untuk menunjuk dasar laut dan tanah di bawah laut yang berdampingan dengan pantai tapi berada di luar wilayah laut teritorialnya sampai kedalaman 200 meter atau melebihi batas itu, di mana kedalaman perairan yang berdampingan itu memungkinkan untuk eksploitasi sumber-sumber kekayaan di daerah tersebut. Yang kedua yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya berdampingan dengan pantai dari pulau-pulau. Sedangkan landas kontinen tahun 1982 diatur dalam bab 5 pasal 76-85, definisinya sebagai berikut. Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya hingga penggiringan luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak dari 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran di luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Dalam pengertian tersebut, terdapat istilah tepian kontinen. Tepian kontinen yang dimaksud meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai, tidak mencakup dasar samudra dengan bukit-bukit samudra atau tanah di bawahnya yang berada di bawah permukaan air yang terdiri atas dasar laut dan tanah di bawahnya dari dataran kontinen, lereng, dan tanjakan. Untuk selanjutnya adalah landasan kontinen hak untuk menunda dan menolak perlintasan. Dalam melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan di selat-selat sempit, kapal-kapal asing dalam melaksanakan pelayarannya di laut luar ditentukan dan tidak boleh berlayar mendekati pantai kurang dari 10% dari lebar selat yang sempit tersebut. Hak lintas akan ditunda dan ditolak saat ini. Yang pertama, apabila kapal-kapal asing dalam lintasannya melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh konvensi, maka berwenang melakukan tindakan pengusiran adalah TNI Angkatan Laut. Karena TNI Angkatan Laut itulah yang memiliki sarana prasarana yang memadai untuk melakukan operasi rutin menjaga dan memelihara kedaulatan wilayah Indonesia di laut. Yang kedua, apabila kapal-kapal asing dalam lintasannya melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang konvensi, maka yang berwenang melakukan tindakan penangkapan dan penahanan adalah penyidik pegawai negara sipil Direktorat Bea dan Cukai. Yang ketiga, apabila kapal-kapal asing dalam lintasannya melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh konvensi seperti pencemaran yang disengaja dan makin parah, setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu sistem komunikasi atau setiap fasilitas atau instalasi lainnya negara pantai, maka yang berwenang melakukan penegakan peraturan perundangan-perundangan di laut dan pantai adalah penjaga laut dan pantai. Yang keempat, apabila kapal-kapal asing dalam lintasannya melakukan kegiatan yang dilarang konvensi, yaitu kegiatan perikanan, maka yang menegakkan peraturan perundang-perundangan adalah pengawasan perikanan yang merupakan pegawai negara sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk selanjutnya adalah landasan kontingen hak untuk menunda dan menolak perlintasan. Yang kelima, apabila kapal-kapal asing dalam lintasannya melakukan kegiatan dalam kegiatan riset dan survei, maka yang berwenang melakukan tindakan penangkapan dan penahanan adalah penjaga laut dan pantai juga kepolisian negara, yaitu kepolisian perairan. Dalam pasal 7, untuk menentukan bahwa di dalam perairan kepulauan, untuk penetapan batas perairan pedalaman, pemerintah Indonesia dapat menarik garis-garis penutup pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan, di mana perairan pedalaman itu terdiri atas laut pedalaman, yaitu bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup. Yang kedua, pada sisi laut dari garis air rendah. Dan selanjutnya ada perairan darat
yaitu segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah kecuali pada mulut sungai. Perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai. Untuk selanjutnya ada landasan kontingen hak untuk menunda dan menolak perlintasan. Di perairan zona ekonomi eksklusif terdapat kebebasan pelayaran bagi kapal-kapal asing, sedangkan ruang udara di atas zona ekonomi eksklusif terdapat kebebasan penerbangan bagi pesawat-pesawat terbang negara di asing. Di ZEE, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan. Yang pertama, ada hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut seperti pembangkitan dari tenaga air, arus, dan angin. Untuk yang kedua ada yurisdiksi berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan lainnya. Untuk selanjutnya ada penelitian ilmiah mengenai kelautan, dan selanjutnya ada perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia video dari saya, penjelasan dari saya tentang resume saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.